Sekarang kita masuk ke format instruksi. Nah, kita masuk ke format instruksi. Instruksi, kalau kita bicara tentang formatnya, itu format instruksi itu sebenarnya ada dua bagian utama. Bagian utama itu yang pertama itu adalah operation code, biasanya sering disingkat dengan opcode, ya. Dan bagian operand atau biasanya sering disebut dengan address field, karena biasanya bagian operand ini tidak cuma isinya data, tidak cuma isinya informasi, tapi biasanya berisi juga alamat memori atau alamat I/O. Oleh karena itu lebih sering disebut dengan address field. Ya, kalau operand itu kan artinya sesuatu yang dioperasikan. Ya, kalau dari istilah operand itu kan sebenarnya artinya itu sesuatu yang dioperasikan. Jadi kalau misalnya X tambah Y sama dengan Z. Ya, X, Y, Z itu operand. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya, nah operation code atau opcode ini adalah suatu kode. Jadi operation code atau opcode ini adalah suatu kode yang unik. Jadi suatu kode yang unik yang menunjukkan jenis operasi yang akan dikerjakan oleh prosesor. Jadi suatu kode yang unik yang menunjukkan jenis operasi yang akan dikerjakan oleh prosesor. Jadi kalau misalnya prosesor itu nanti akan diminta untuk mengerjakan penjumlahan, operasi penjumlahan. Maka operasi penjumlahan itu punya kode unik yang berbeda dengan operasi pengurangan. Operasi pengurangan punya kode unik yang lain. Nanti kodenya tidak pernah sama. Satu kode unik itu hanya untuk satu operasi. Itu yang dimaksud kode unik. Jadi tidak pernah kode yang sama digunakan untuk lebih dari satu operasi. Tidak pernah. Satu kode untuk satu operasi. Ini ciri khasnya operation code atau opcode. Nah, kalau operan itu bisa source, bisa destination. Jadi kalau misalnya tadi yang X tambah Y sama dengan Z, berarti X dan Y itu adalah source atau input dari operasi. Karena X ditambah Y. Nah, setelah dijumlahkan kan ada hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah output atau destination Z. Itulah operan. Nah, untuk format instruksi, ya, panjang instruksinya itu satu instruksi, satu panjang instruksi itu satu word. Nah, satu word itu nanti dibagi dua, ada sejumlah bit untuk opcode, sejumlah bit untuk address field. Nah, satu word berarti tergantung dari prosesornya. Kalau prosesornya 32 bit, berarti satu word itu 32 bit. Jadi panjangnya 32 bit. Misalnya 32 bit itu misalnya 8 bit itu untuk opcode, 24 bit itu untuk address field. Bisa juga nanti baginya seperti itu. Ya. Nah, inilah format instruksi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah kita masuk bagian terakhir dari hari ini. Ya. Bagian awal dari executing instruction. Nah, semoga cukup. Tinggal 12 menit lagi soalnya. Nah, yang kita bahas untuk awalnya ini adalah basic instruction cycle. Jadi siklus eksekusi instruksi yang paling dasar. Nah, pada dasarnya itu ada dua cycle. Berarti ada fetch cycle atau istilahnya ambil instruksi dari memori dan execute cycle. Eksekusi instruksi yang tadi sudah diambil. Jadi fetch cycle itu ambil instruksi dari memori, kemudian execute cycle, eksekusi, jalankan instruksi yang tadi sudah diambil tadi dari memori tadi. Nah, sebenarnya itu prosesnya. Nah, detailnya bagaimana? Nah, sekarang kita masuk detailnya. Kalau detailnya kita masuk ke state diagram ini. Nah, habis ini saya gambar lagi.
Oke, cycle yang pertama. Cycle yang pertama itu adalah instruction address calculation. Ini prosesnya bisa macam-macam. Ya, saya tidak akan cerita prosesnya karena bukan bagian Anda. Tapi yang saya ceritakan adalah target akhir dari instruction address calculation. Target akhir dari instruction address calculation itu adalah mengupdate nilai yang disimpan di PC. Sehingga register PC menyimpan alamat yang akan dieksekusi oleh prosesor. Ya, jadi target akhir dari instruction address calculation itu adalah mengupdate nilai dari register PC. Jadi supaya register PC itu menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, berarti kalau misalnya instruksinya ada di alamat 10, maka di instruction address calculation ini, hasil akhirnya, nilai yang disimpan di register PC harus 10. Gitu. Berarti kalau instruksinya disimpan di alamat 10, berarti hasil akhirnya itu nilai yang disimpan di register PC itu harus 10. Gitu. Nah, itu target akhirnya. Ya. Nah, setelah instruction address calculation ini selesai, tahap selanjutnya adalah instruction fetch, ambil instruksi dari memori. Target selanjutnya. Nah, untuk instruction fetch, saya balik lagi ke sini. Yang mau coret-coret soalnya. Nah, instruction fetch, tahap untuk instruction fetch. Ya, tahap untuk instruction fetch itu pasti mulai dari register PC. Jadi nilai yang disimpan di register PC dikopikan ke MAR. Ya, jadi dari register PC dikopikan ke MAR. Nah, kalau sudah di MAR berarti langsung ke address bus. Ya, address bus. Di sini ada memori. Ya, memori terhubung ke address bus. Ya, nah, supaya memori ini bisa mengambil informasi yang ada di address bus, maka jadi supaya memori bisa mengambil informasi yang ada di address bus, maka prosesor harus mengirimkan timing signal read. Nah, begitu ada timing signal read, maka memori ambil informasi dari address bus. Nah, setelah dapat ini kan tahu berarti lokasinya di lokasi sekian. Nah, maka memori controller tadi mana tadi kursornya. Nah, maka memori controller tadi akan meletakkan informasi tersebut yang disimpan di lokasi yang sesuai diminta dari address bus tadi, yang ada di address bus tadi, ke database. Ya. Jadi informasinya disimpan di mana, di lokasi memori yang ditunjukkan oleh address bus tadi, alamatnya tunjukkan oleh address bus, lalu diletakkan di database. Kalau dari database masuk ke prosesor, berarti transit dulu, singgah dulu di MDR atau di MBR. MBR. Ya. Setelah dari MBR terus kemana? Nah, karena ini proses instruction fetch, maka dari MBR akan dikopikan ke register IR. Jadi register IR ini adalah tujuan terakhir dari instruction fetch. Nah, begitu sampai di register IR, maka informasi yang dikirimkan dari memori tadi, yang diambil dari memori tadi, itu akan dianggap sebagai
instruksi. Yang akan dianggap sebagai instruksi. Nah, inilah konsep dari von Neumann. Jadi dari blok memori yang sama, semua informasi itu bercampur, instruksi data. Ya. Apa yang diambil saat itu bisa sebagai instruksi, bisa sebagai data. Tergantung apa? Tergantung cycle-nya. Kok cycle-nya instruction fetch, berarti itu adalah instruksi. Gitu. Inilah konsep von Neumann. Semoga Anda tidak lupa tentang von Neumann itu. Ya, oke, sampai sini ada yang tanya. MBR sama MDR sama, ya. MBR sama MDR sama. Jadi ada buku yang menuliskan MBR, ada buku yang menuliskan MDR. Kalau B itu buffer, D itu data. Gitu. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya saya balik lagi ke slide. Instruction fetch selesai. Lalu selanjutnya instruction operation decoding. Nah, di instruction operation decoding, maka tadi instruksi yang ada di IR tadi diterjemahkan tanda kutip oleh bagian instruction decoder menjadi satu set sinyal kontrol. Nah, saat diterjemahkan itu seolah-olah tuh prosesor tahu, oh sebenarnya ini nanti ingin menjalankan operasi apa? Misalnya operasi penjumlahan, misalnya. Karena dari output-nya kelihatan, oh ini operasi penjumlahan. Jadi langsung diterjemahkan menjadi satu set sinyal kontrol untuk operasi penjumlahan. Nah, kalau misalnya ini operasi penjumlahan, lalu apa yang dijumlahkan? Nah, berarti kan butuh data yang dijumlahkan. Butuh operan yang akan dijumlahkan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengambil operannya. Operannya ngambil dari mana? Dari memori. Karena operannya atau datanya ada di memori. Variabelnya ada di memori. Berarti harus ambil nilai dari variabel tersebut dari memori. Nah, oleh karena itu tahap selanjutnya adalah tahap operan fetch. Nah, diawali dengan operan address calculation. Di operan address calculation ini artinya meminta prosesor ini harus memastikan bahwa alamat dari operan itu sudah benar. Target akhirnya itu. Nah, biasanya alamat operan itu adalah ada di bagian address field dari instruksi. Ya, tadi kan instruksi ada output, ada address field. Nah, alamat dari operan itu biasanya ada di bagian address field dari instruksi. Nah, itu sebabnya proses untuk operan fetch itu diawali dari IR bagian address field. Address field, ya. Lalu dikopikan ke MAR, masuk ke address bus. Ya, ini ada memori. Supaya informasinya diterima oleh memori, berarti harus ada timing signal read. Nah, setelah ada timing signal read, selanjutnya informasi itu akan dikirimkan ke data bus oleh memory controller, ya. Lalu dari data bus ke MBR. Nah, terus dari MBR dikirim ke mana? Nah, pertanyaan berikutnya. Sekarang, misalnya operasinya itu operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan disimpan di mana? Biasanya disimpan sementara di register Y. Register Y dan register Z ini sering disebut dengan register yang namanya akumulator. Akumulator, ya. Sering disingkat dengan AC atau ada yang nulis ACC. Berarti target pertama kemungkinannya adalah ke akumulator. Berarti ke register Y ini. Ya, dari MBR ke Y. Target pertama. Target kedua, kemungkinan target kedua dari MBR langsung ke sini. Langsung ke B. Jadi langsung ke bagian ALU. Ini kemungkinan target kedua. Nah, terus kemungkinan ketiga dari MBR tidak dioperasikan di ALU, tidak diproses di ALU, tapi cuma disimpan di sini.
R0 sampai Rn ini itu disingkat dengan, ini disebut dengan GPR. GPR itu General Purpose Register. Register kegunaan umum. General Purpose Register. Biasanya cuma untuk menyimpan saja sementara. Misalnya nanti data itu akan digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kemungkinan 3 target ini. Ini operan fetch. Nah, operan fetch ini dikerjakan terus-menerus. Ya, dikerjakan terus-menerus. Kalau misalnya saya balik lagi ke slide, ya, dikerjakan terus-menerus. Anda lihat ini ada multiple operand, ya dikerjakan terus-menerus sampai semua operan selesai. Ya. Nah, setelah operan selesai, data operation dikerjakan. Ngerjakannya di bagian ALU tadi. Nah, setelah selesai kan ada hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya, kalau misalnya hasilnya akan disimpan di memori, maka selanjutnya adalah operan store. Jadi penyimpanan operan ke memori. Diawali dengan operan address calculation. Nah, untuk penyimpanan ini, alamatnya juga biasanya ada di bagian IR address field. Nah, kalau proses store, berarti IR bagian address field. Ya. Nah, ini kan alamatnya. Dikopikan ke MAR. Nah, selain alamat, kan berarti kan harus ada data yang mau disimpan. Nah, data disimpan asalnya dari mana? Bisa dari akumulator. Berarti set ini, bisa dari set. Set ini termasuk akumulator. Bisa dari set. Bisa juga kalau prosesornya tidak menggunakan akumulator, bisa juga langsung dari ALU. Bisa juga dari GPR. Nah, ini ke MBR. Ya. Yang dari MAR itu masuk ke address bus. Ya. Dari MBR ini ke data bus. Arahnya terbalik ya. Beda sama yang fetch. Arahnya dilihat panahnya. Ya. Lalu ini ada memori. Nah, supaya memori dapat menyimpan, berarti harus ada timing signal write. Nah, timing signalnya sudah beda. Write. Nah, begitu ada timing signal write, memori ambil dari address bus, informasi dari address bus yang merupakan itu lokasi penyimpanan, lalu datanya diambil dari data bus, disimpan di lokasi yang ada di memori. Selesai operan fetch.